I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A yang akan mempresentasikan atau akan menjelaskan perihal AHP atau metode keputusan analitik hierarki proses, yang dimana saya akan membacakan perihal pengertian dari AHP sendiri. AHP atau proses hierarki analitik adalah suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Sati, seorang ahli matematika dari Universitas Pittsburgh, Amerika Serikat pada tahun 1970. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Masalah yang kompleks dapat diartikan bahwa kriteria dari suatu masalah yang begitu banyak atau multi kriteria, struktur masalah yang belum jelas, ketidakpastian pendapat dari pengambilan keputusan lebih dari satu orang, serta ketidakakuratan data yang tersedia. AHP banyak digunakan pada keputusan untuk banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumber daya, dan penentuan prioritas dari strategi-strategi yang dimiliki pemain dalam situasi konflik. AHP adalah suatu model pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio terbaik dari perbandingan berpasangan yang distrik maupun kontinu. AHP sangat cocok dan fleksibel digunakan untuk menentukan keputusan yang menolong seseorang untuk mengambil keputusan yang efisien dan efektif berdasarkan segala aspek yang dimilikinya. AHP dikembangkan untuk menyusun suatu permasalahan ke dalam suatu hierarki yang selanjutnya dilakukan pembobotan atau menentukan prioritas berdasarkan persepsi para pengambil keputusan untuk memilih keputusan terbaiknya. Jadi dapat disimpulkan, AHP adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut ke dalam bagian-bagiannya. Menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hierarki memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang pentingnya tiap variabel dan mensintesis berbagai pertimbangan. Untuk menetapkan variabel yang mana memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ini mengenai prinsip dasar metode AHP, di mana AHP sendiri merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengevaluasi dan membuat keputusan multi kriteria. Di sini prinsip dasarnya dibagi menjadi 4, yaitu decomposition, kemudian yang kedua comparative judgment, yang ketiga synthesis of priority, yang keempat logical consistency. Dan yang pertama, prinsip dasar yang pertama yaitu mengenai decomposition, yang dimana prinsip ini merupakan sebuah pemecahan masalah mengenai sebuah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya ke bentuk hierarki, yang dimana proses pengambilan keputusan itu melalui setiap unsur atau elemen itu saling berhubungan. Caranya di sini yakni jika ingin mendapatkan hasil yang akurat, maka pemecahan masalah tersebut dilakukan terhadap unsur-unsurnya sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan tersebut. Kemudian bentuk strukturnya sendiri di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat pertama yaitu mengenai tujuan atau keputusan dari goal sendiri. Kemudian tingkat yang kedua yakni mengenai kriteria-kriteria, dan yang tingkatan ketiga yakni mengenai alternatif. Kemudian prinsip dasar yang kedua yakni mengenai comparative judgment. Di situ prinsip ini memberikan sebuah penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu, di mana disajikan dalam bentuk matriks perbandingan berpasangan. Kemudian prinsip yang ketiga yakni mengenai synthesis of priority. Di sini prinsip ini menyajikan sebuah matriks pairwise comparison atau perbandingan, yang dimana kemudian dicari eigenvektornya untuk mendapatkan local priority. Kemudian prinsip dasar yang keempat yakni mengenai logical consistency. Di sini merupakan sebuah karakteristik yang paling penting. Hal ini dapat dicapai dengan
mengagresikan sejumlah vektor eigen yang diperoleh dari tingkatan hierarki, dan selanjutnya diperoleh suatu vektor komposit pertinggang yang menghasilkan menghasilkan sebuah urutan pengambilan keputusan. Jadi barusan sudah saya jelaskan mengenai 4 prinsip dasar dari metode AHP, dan selanjutnya kembali ke presentasi selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan analisis hierarki proses atau AHP. Menurut Suryadi dan Ramdhani, prosedur atau langkah-langkah pengambilan keputusan dengan metode AHP adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Dalam tahap ini, kita berusaha menentukan masalah yang akan kita pecahkan secara jelas, detail, dan mudah dipahami. Dari masalah yang ada, kita coba tentukan solusi yang mungkin cocok bagi masalah tersebut. Yang kedua, membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. Setelah menyusun tujuan utama, sebagai level teratas akan menyusun level hierarki yang berada di bawahnya, yaitu kriteria yang cocok untuk mempertimbangkan atau menilai alternatif yang kita berikan dan menentukan alternatif tersebut. Dan yang ketiga yaitu membentuk materi perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang disebutkan di atasnya. Matrik yang digunakan bersifat sederhana, memiliki kedudukan kuat untuk kerangka konsisten, mendapatkan informasi lain yang mungkin dibutuhkan dengan semua perbandingan yang mungkin, dan mampu menganalisis kepekaan prioritas secara keseluruhan untuk perubahan pertimbangan, dan yang kuat untuk kerangka konsisten, mendapatkan informasi lain yang mungkin dibutuhkan dengan semua perbandingan yang mungkin, dan mampu menganalisis kepekaan prioritas secara keseluruhan untuk perubahan pertimbangan, dan yang ketiga dan yang keempat melakukan mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilaian seluruhnya sebanyak dengan N adalah banyak elemen yang dibandingkan. Hasil perbandingan dari masing-masing elemen akan berubah angka dari 1 sampai 9 yang menunjukkan perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen. Apabila suatu elemen dan matrik dibandingkan dengan dirinya sendiri, maka hasil perbandingan diberi nilai 1. Skala 9 telah terbukti dapat diterima dan bisa membedakan intensitas antar elemen. Yang kelima, menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten, maka mengambil data diulangi. Dan yang keenam, mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki. Yang ketujuh, menghitung vektor eigen dari setiap matrik perbandingan berpasangan yang merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hierarki terendah sampai mencapai tujuan. Perhitungan dilakukan lewat cara menjumlah nilai setiap kolom dari matrik, membagi setiap nilai dari kolom total yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matrik, dan menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan rata-rata. Dan yang terakhir yaitu memeriksa konsistensi hierarki. Tahapan ini diukur dalam AHP adalah rasio konsistensi dengan melihat indeks konsistensi. Konsistensi yang diharapkan adalah yang mendekati sempurna dan menghasilkan keputusan yang mendekati valid. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, tentunya akan disampaikan oleh presentator berikutnya. Baik, di sini saya akan memberikan materi dari teman saya, yaitu kelebihan dan kekurangan analisis hierarki proses. Adapun kelebihan dari analisis hierarki proses yang pertama yaitu fleksibel, di mana AHP dapat secara fleksibel digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah yang tidak terstruktur. Kemudian yang kedua yaitu mereduksi kompleksitas. AHP menggabungkan pendekatan deduktif dan sistem untuk digunakan secara komprehensif dalam meninjau masalah yang kompleks. Kemudian yang ketiga yaitu melihat ketergantungan elemen. AHP dapat menyelesaikan masalah dengan elemen-elemen yang saling bergantung. Kemudian yang keempat yaitu penyusunan hierarki.
AHP dapat meniru kemampuan manusia dalam menyusun struktur masalah ke dalam hierarki. Yang kelima, pengukuran. AHP dapat menghasilkan skala pengukuran atau bobot untuk elemen-elemen kualitatif dengan abstrak. Kemudian yang keenam yaitu konsistensi. AHP memberikan analisis konsistensi dalam penilaian kesesuaian data hierarki yang merupakan refleksi atau logika manusia. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu sintesis. AHP menghasilkan pertimbangan dan penilaian menyeluruh untuk setiap alternatif. Selain kelebihan, AHP juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, membutuhkan partisipasi pihak yang benar-benar mengetahui permasalahan yang ada, khususnya dalam membangun hierarki permasalahan. Yang kedua, jika dalam pengambilan masalah partisipan terdapat perbedaan yang sangat ekstrim, dapat dilihat dari hasil analisis konsistensi, maka AHP tidak dapat secara langsung diterapkan dan perlu dilakukan suatu usaha untuk melakukan pendapat atau masalah. Dan kelemahan yang terakhir yaitu AHP tidak dapat ditinjau dari segi statistik murni atau distribusi peluang karena pengambilan sampel tidak acak dan dapat dilakukan secara single partisipan maupun multi partisipan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis SWOT. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis merupakan kata benda yang berarti proses pencarian jalan yang akan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Artinya, analisis merupakan kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan menurut Teddy Lamputi, analisis merupakan analisa yang berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Dari bagian yang telah disebutkan barusan, dapat diambil kesimpulan bahwa analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah. Analisis SWOT ini terdiri dari yang pertama kekuatan, yaitu kondisi internal positif yang memberikan keuntungan. Kekuatan dalam lembaga sekolah atau madrasah dapat berupa kemampuan khusus, SDM yang memadai. Kemudian contohnya seperti nilai yang positif, kemudian keterlibatan dan loyalitas pengguna dan kepercayaan berbagai pihak. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya. Contohnya dalam pendidikan yaitu lemahnya SDM dalam lembaga pendidikan, sarana dan prasarana yang masih sebatas pada sarana wajib. Kemudian output lembaga pendidikan belum sepenuhnya bersaing dengan output lembaga pendidikan yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu peluang. Peluang merupakan situasi lingkungan eksternal yang menguntungkan bagi sebuah lembaga. Dan yang terakhir yaitu ancaman. Ancaman merupakan kebalikan dari peluang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ancaman adalah faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi suatu organisasi. Jika tidak diatasi, ancaman ini akan menjadi ganjaran bagi suatu organisasi untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu adalah tahapan analisis SWOT. Dalam melakukan sebuah analisis dibutuhkan beberapa tahapan tertentu. Begitupun dalam melakukan analisis SWOT dibutuhkan beberapa tahapan. Adapun beberapa tahapan dalam melakukan analisis sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi kelemahan, ancaman secara umum pada semua komponen, di mana yaitu mengidentifikasi kelemahan dan ancaman yang akan terjadi secara umum pada suatu komponen. Yang kedua yaitu identifikasi kekuatan dan peluang yang dianggap cocok atau layak untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi di langkah pertama. Yang ketiga yaitu lakukan analisis SWOT lanjutan. Setelah mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, yang selanjutnya yaitu menangani pemecahan masalah
bagian dari tahap-tahap perencanaan strategis suatu organisasi yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap pengambilan keputusan. Dalam tahap pengumpulan data dapat dilakukan dengan menganalisis keadaan organisasi baik internal maupun eksternal. Selain tahapan yang sudah dijelaskan di atas, ada 4 tahapan atau langkah strategis yang bisa juga dilakukan dalam melakukan analisis SWOT, yaitu yang pertama yaitu adalah strategi yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan berbagai peluang. Yang selanjutnya yaitu strategi yang digunakan dengan seoptimal mungkin meminimalisir kelemahan yang ada untuk memanfaatkan berbagai peluang. Yang selanjutnya adalah strategi yang digunakan perusahaan dengan memanfaatkan kekuatan untuk mengurangi berbagai ancaman. Dan yang terakhir adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kelemahan dalam rangka meminimalisir dan menghindari ancaman. Sekian materi dari saya, selanjutnya lanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan faktor strategi internal atau IFAS. Berbicara mengenai faktor strategi internal, faktor ini berkaitan atau mencakup dengan kondisi yang terjadi di sebuah perusahaan, yang mana ini mempengaruhi terbentuknya pembuatan sebuah keputusan pada perusahaan tersebut. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional, pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan, sistem informasi, manajemen, dan budaya perusahaan. Analisis lingkungan internal ini disebut juga dengan analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan, analisis kapabilitas dan budaya organisasi, atau terkadang dimaknai analisis jati diri organisasi. Perusahaan merupakan analisis mengenai sumber daya perusahaan dan peluang-peluang industri. Kajian ini melibatkan analisis kritis terhadap kondisi kekuatan dan kelemahan internal, peluang dan ancaman eksternal, perbandingan dengan kekuatan, strength dan kelemahan, weaknesses, peluang, opportunities, dan ancaman sering dikenal sebagai analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan oleh logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman tersebut. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dan faktor internal kekuatan. Faktor eksternal dan internal untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu diminimalkan kelemahan dan ancaman tersebut. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dan faktor internal kekuatan. Faktor eksternal dan internal untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu faktor internal. Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya di mana dan faktor bersangkutan dengan kondisi yang terjadi di dalam perusahaan, yang mana ini mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen, yaitu pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian, pengembangan, sistem informasi, manajemen, dan budaya perusahaan. Oke, saya lanjutkan teman saya. Selanjutnya yakni tentang faktor strategi eksternal. Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya peluang dan juga ancaman, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan sebuah perusahaan. Proses dalam faktor eksternal ini meliputi 4 kegiatan dan harus dilakukan secara terus-menerus. 4 kegiatan tersebut antara lain yang pertama yakni pemindaian atau scanning, yang merupakan sebuah usaha untuk mempelajari seluruh segmen dalam lingkungan umum dan merupakan studi terhadap semua segmen dalam lingkungan umum. Yang kedua yakni pengawasan
pengawasan atau monitoring. Monitoring ini merupakan proses untuk mengamati perubahan lingkungan untuk melihat apakah suatu kecenderungan yang penting sedang berkembang. Yang ketiga yakni peramalan. Peramalan di sini merupakan analisis dalam mengembangkan koreksi tentang apa yang akan terjadi dan seberapa cepat sebagai hasil perubahan dan kecenderungan yang dideteksi melalui pemindaian dan pengawasan. Yang keempat yakni penilaian. Penilaian ini tujuan dari assessing adalah menentukan saat dan pengaruh perubahan lingkungan serta kecenderungan dalam manajemen strategis suatu perusahaan. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kita akan menjelaskan tentang studi kasus. Untuk yang pertama yaitu tentang pengertian dari studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari suatu peristiwa atau fenomena tertentu secara mendalam dan menyeluruh. Studi kasus dapat dilakukan pada berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Kemudian menurut pendapat dari para ahli terkait definisi dari studi kasus, yaitu yang pertama dari Yin. Dia menjelaskan studi kasus adalah proses pencarian pengetahuan yang empiris guna menyelidiki dan memahami fenomena dalam konteks kehidupan nyata dengan cara mengumpulkan data secara intensif tentang suatu unit sosial tertentu. Kemudian yang kedua itu menurut Bimo Walvito, yaitu metode studi kasus adalah metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena mengenai individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat secara mendalam dan menyeluruh. Kemudian yang terakhir itu menurut Terlis, itu mengatakan bahwa studi kasus adalah salah satu cara penelitian yang mempunyai unit analisis yang mengacu pada tindakan individu maupun lembaga ketimbang peristiwa atau fenomena. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik dari studi kasus. Studi kasus itu memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan metode penelitian yang lainnya, yaitu yang pertama, studi kasus berfokus pada unit analisis tertentu seperti individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Kemudian studi kasus dilakukan secara mendalam dan menyeluruh dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kemudian studi kasus itu harus bersifat kualitatif dengan menggunakan data berupa kata-kata, gambar, ataupun video. Untuk tujuannya sendiri dari studi kasus yaitu untuk memahami suatu peristiwa atau fenomena secara mendalam dan menyeluruh. Kemudian untuk menguji teori ataupun hipotesis. Kemudian untuk mengembangkan teori baru, serta yang terakhir itu untuk memberikan rekomendasi atau solusi atas suatu permasalahan. Mungkin itu saja terkait pengertian dari studi kasus. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk jenis-jenis studi kasus itu menurut Robert Kainin ada 3 jenis studi kasus, yaitu studi kasus eksploratif atau exploratory case study, bertujuan untuk mengeksplorasi suatu fenomena atau masalah yang belum banyak diketahui. Studi kasus ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan pemahaman awal tentang suatu fenomena atau masalah. Yang kedua, studi kasus explanatory atau explanatory case study, bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel. Studi kasus ini biasanya dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Dan yang ketiga, studi kasus deskriptif atau descriptive case study, bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau masalah secara mendalam. Studi kasus ini biasanya dilakukan untuk menjawab pertanyaan apa atau bagaimana suatu fenomena atau
masalah yang terjadi. Juga selain 3 jenis studi kasus tersebut, ada beberapa jenis studi kasus yang lain dapat diberikan berdasarkan berbagai kriteria seperti berdasarkan jumlah kasus yang diteliti atau studi kasus yang dapat dibedakan menjadi 2, studi kasus tunggal dan studi kasus jamak. Yang kedua berdasarkan waktu penelitian, ini ada 2 juga seperti studi kasus retrospektif dan studi kasus prospektif. Yang ketiga berdasarkan judul penelitian, yakni studi kasus instrumental dan studi kasus instinktif. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya terbuka kepada materi selanjutnya. Baik, yang berikutnya ialah prosedur atau langkah-langkah metode studi kasus. Yang pertama yaitu pemilihan kasus. Pada tahap ini yang harus dilakukan ialah memilih tema, topik, dan kasus yang harus diteliti. Dalam melakukan suatu permasalahan atau kasus, maka harus dilakukan sesuai dengan tujuan bidang yang dipelajari dan dikuasai, yang mana akan bisa kita dapatkan dengan cara membaca buku, majalah ilmiah, koran atau hasil penelitian terdahulu, atau dengan pengamatan yang dilakukan sendiri seperti saat magang atau juga hasil diskusi dengan teman dan dosen pembimbing. Yang kedua, mengumpulkan data. Setelah menemukan masalah atau kasus yang akan diteliti, maka selanjutnya ialah mengumpulkan data dan informasi supaya bisa mendeskripsikan secara baik dan detail. Beberapa cara agar bisa mengumpulkan data ialah menggunakan teknik seperti penelitian, observasi, wawancara, dan menganalisis dokumen. Yang ketiga, analisis data. Peneliti mengelola dan menganalisis kembali data yang akan digunakan agar supaya lebih bisa mengetahui lebih dalam kebenarannya. Setelah data terkumpul, maka peneliti dapat mulai mengorganisasi dan mengklasifikasi data menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Yang keempat, perbaikan. Jadi meskipun sudah mengumpulkan dan menganalisis data, maka perlu dilakukan penyempurnaan, perbaikan atau penguatan data baru terhadap kategori yang sudah ditemukan. Penguatan data baru ini yang akan mengharuskan peneliti kembali lagi sudah ada. Dan yang terakhir ialah penulisan laporan. Langkah selanjutnya, peneliti membuat laporan atau kesimpulan dari hasil studi kasus. Laporan ini dilakukan dengan baik, komunikatif, agar mudah dibaca serta dapat mendeskripsikan dengan jelas, sehingga memudahkan pembaca untuk lebih memahami informasi penting. Selanjutnya dilanjutkan materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan studi kasus. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode studi kasus. Kelebihan studi kasus yang pertama yaitu mendalam, yang memungkinkan peneliti untuk mempelajari fenomena atau peristiwa secara mendalam dengan menganalisis kasus yang spesifik. Yang kedua yaitu konteks nyata, yang seringkali dilakukan dalam konteks nyata seperti organisasi atau lingkungan yang sebenarnya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami situasi yang kompleks dan mempertimbangkan faktor-faktor konsekuensial. Yang ketiga yaitu keberagaman data. Kasus yang memungkinkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Yang keempat yaitu generalisasi teoritis. Kasus yang bersifat spesifik hasil penelitian dari studi kasus yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori. Yang selanjutnya yaitu kekurangan studi kasus. Yang pertama, keterbatasan generalisasi. Seringkali dilakukan pada kasus yang spesifik dan konteks yang unik. Yang kedua yaitu subjektivitas peneliti. Keterlibatan peneliti dalam studi kasus dapat mempengaruhi interpretasi dan analisis data. Yang ketiga yaitu waktu dan sumber daya. Seringkali membutuhkan waktu
waktu yang cukup besar, pengumpulan data yang mendalam dan analisis yang detail. Yang keempat yaitu tantangan etis. Dalam studi kasus ini yang melibatkan organisasi atau individu terhadap tantangan etis terkait dengan privasi dan kerahasiaan informasi. Yang selanjutnya akan Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasus. Yang pertama, contoh studi kasus dalam organisasi, yaitu perusahaan teknologi menyadari perlunya meningkatkan fleksibilitas kerja untuk memenuhi kebutuhan karyawan muda dan mendukung inovasi. Mereka memutuskan untuk melakukan transformasi budaya menuju model kerja yang lebih fleksibel. Tindakan yang diambil salah satunya yaitu pengenalan kebijakan kerja fleksibel, termasuk opsi kerja jarak jauh dan fleksibel jam kerja. 2. Pelatihan manajer dan karyawan untuk mengelola tim secara efektif dalam lingkungan kerja yang lebih fleksibel. 3. Implementasi teknologi kolaborasi online untuk memfasilitasi komunikasi tim. Hasil dari studi kasus tentang organisasi yaitu setelah transformasi budaya, perusahaan melihat peningkatan kepuasan karyawan dan produktivitas. Adopsi model kerja fleksibel juga membantu perusahaan menarik dan mempertahankan bakat berkualitas tinggi. Sementara inovasi meningkat melalui kolaborasi yang lebih baik di antara tim yang terdistribusi. Contoh yang kedua yaitu dari studi kasus dalam pendidikan. Di sekolah menghadapi tantangan dalam meningkatkan tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Mereka memutuskan untuk menerapkan program mentoring antara siswa untuk meningkatkan keterlibatan dan rasa kepemilikan siswa terhadap kegiatan di luar kelas. Studi ini akan menggambarkan langkah-langkah yang diambil oleh sekolah, dampaknya terhadap partisipasi siswa, dan strategi evaluasi untuk menilai keberhasilan program mentoring tersebut. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.